sengaja aku di sini tuh lagi lebih ada maju Pak Andi. Iya Pak Andi, ini bisa dibantu. Inilah ada kasus tentang apa namanya pembelajaran tentang nilai yang gitu ya. Yang nilai di sini baik nilai rapor maupun tes tidak mencukupi untuk kalau saya pribadi sih Kak menanggapi ini biasanya saya melakukan pengayaan dan pengayaan ini tidak cukup hanya satu atau dua kali. Kita harus melakukannya berulang dan ketika kita membuat pengayaan kita juga memberi hasilnya pada anak sehingga anak tidak hanya menghafal soal tapi dia benar-benar memahami apa isi dari pertanyaan, apa yang dimaksud dari pertanyaan-pertanyaan soal. Jadi kita lebih mengutamakan pengayaan pada anak, terus pendekatan-pendekatan, terus metode apa yang kita lakukan. Nah, apabila kita sudah berjuang, sudah membuat berbagai macam trik dan cara, model, tapi juga masih kurang mencukupi dari yang kita targetkan, ya kita punya solusi lain, yaitu dengan memberi tugas. Pemberian tugas ini kan banyak ya sesuai bidang studi. Nah, kalau di bahasa biasanya kita menyuruh anak itu atau meminta anak membuat tugas seperti karya-karya, membuat puisi, pantun, sehingga ini kita nilai ini yang menjadi tambahan nilai harian. Jadi kalau kita kalkulasikan atau kita tambah itu bisa mencukupi gitu Pak. kurang juga ya. Mungkin ada lagi apakah kalau misalkan tadi kan katakanlah dia kembali seandainya tidak ada pengayaan ya, seperti saya malas tidak akan melakukan Nah, itu kan tergantung pada perorangan. Tapi sebagai kita guru, menjadi orang yang profesional di bidang kita, memang harus sebaiknya begitu. Tidak bisa kita membuat nilai anak tanpa ada bukti fisik. Jadi kita sekarang ini kan yang kita nilai kan proses, ya. Setelah ada proses, ada hasil. Nah, kalau hasil itu juga tidak memuaskan, itu tadi kita punya cara meningkatkan hasil pembelajaran itu dengan berbagai cara kita, ya pengayaan, pemberian tugas-tugas, soal, dan kita juga bisa membantunya dengan lisan. Kan karakteristik anak tiap sekolah, tiap anak itu kan berbeda ya Pak ya. Gitu. Terus kira-kira apa dasar apa Bang itu menggunakan pengayaan, apakah itu sesuai kalau saya pribadi ini inisiatif sendiri, karena bagaimanapun setiap guru harus punya terobosan-terobosan terbaru. Adapun kita yang ada di kurikulum itu kan kita disuruh mengembangkan gitu. Jadi tinggal kita bagaimana. Berbakti pada Ibu Pertiwi. Secara tidak langsung saya harus membuat kesepakatan dulu ya. Iya benar. Siswa kapan waktunya untuk pengayaan, Iya. untuk menambah kredit untuk supaya anak-anak kita yang memenuhi kuota untuk di perguruan tinggi. Iya benar. Satu sisi ya kita melaksanakan membantu siswa, di satu sisinya kita tidak melarang. Iya benar. Baik, terima kasih Dan. Iya terima kasih Pak, sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, jika saya berada di situasi seperti kasus 3, saya tentunya akan melakukan hal yang sama dengan rekan sejawat yaitu Ibu Antri. Apa yang dilaksanakan oleh rekan saya yaitu dengan menolak untuk meningkatkan nilai siswa sebesar 10 poin karena penilaian hasil belajar siswa itu dilakukan berdasarkan asas-asas tertentu, meliputi karena penilaian itu adalah penilaian bersifat kuantitas dan kualitas. Kemudian betul juga kata rekan sejawat bahwa harus ada namanya semacam pengayaan sebagai bukti fisik bahwa siswa tersebut bisa menambah nilainya untuk memenuhi persyaratan supaya masuk. Rekan kerja saya mengambil keputusan seperti itu karena berlandaskan prinsip berpikir berbasis peraturan, rule based thinking. Saya juga sangat sependapat dengan prinsip tersebut karena peraturan dibuat untuk menciptakan keamanan, kenyamanan bersama. Oleh karena itu sudah semestinya kita berpegang teguh pada peraturan yang ada. Memang ada kalanya peraturan rasanya menyimpang dari hati nurani kita, tetapi terkait dengan menaikkan nilai ini rasanya tidak sejalan dengan hati nurani kita, maka siswa akan selalu berpikir santai dan yakin bahwa nilai mereka pasti akan meningkat. Jadi tidak perlu lagi susah payah untuk belajar. Nah, kira-kira seperti jadinya jika kebijakan peningkatan nilai tersebut. Hal tak terduga atau menarik dari ketiga prinsip dilema etik ini adalah ketiga prinsip tersebut memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Bisa jadi kedua prinsip digabungkan atau bahkan dikombinasikan ketiga-tiganya dalam pengambilan keputusan. Mungkin saja keputusan yang diambil dengan mengkombinasikan ketiga prinsip-prinsip berpikir ini merupakan keputusan terbaik. Tetapi jika saya setuju untuk menaikkan nilai, maka saya telah melanggar asas atau faktor prinsip penilaian dalam pembelajaran. Setidaknya ada 4 prinsip dalam penilaian pembelajaran, yaitu sahih atau valid nilainya, yang kedua objektif, yang ketiga adalah adil, dan yang keempat adalah terpadu. Nah, jika saya setuju menaikkan nilai, berarti saya tidak mematuhi prinsip atau faktor yang pertama, yakni tentang kesahihan atau kevalidan nilai. Maka penilaian itu harus dilakukan berdasarkan pada data bukti fisik yang mencerminkan kemampuan siswa yang dapat diukur. Makanya melalui pengayaan yang sesuai diutarakan oleh rekan sejawat tadi, saya sependapat memang harus ada bukti fisik atau namanya melalui pengayaan, maka nilai tersebut dapat diukur. Mungkin itu saja pendapat atau tanggapan dari saya mengenai kasus 3 ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.